Sistem pertahanan udara sebuah negara bisa dibilang jadi salah satu aspek krusial dalam perang modern, seperti yang dipertontonkan Israel AS dan Iran belakangan ini. Sorotan terutama pada sistem pertahanan udara Israel yang mengandalkan Iron Dome. Tapi nyatanya, kesaktian Iron Dome menangkal rudal-rudal musuh dipertanyakan setelah sejumlah titik di pusat kota Tel Aviv tetap hancur akibat serangan misil Iran. Meski demikian, fakta itu tidak melunturkan arti pentingnya sebuah sistem pertahanan udara yang canggih bagi sebuah negara. Nah, kalau Israel punya Iron Dome, bagaimana dengan Indonesia? Sejak 2020, Indonesia telah mengadopsi sistem pertahanan udara Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System atau NASAMS-2 terbaru yang dioperasikan oleh TNI AU. Kementerian Pertahanan RI memesan 2 baterai NASAMS dengan nilai 77 juta dolar AS atau sekitar 1,1 triliun rupiah. NASAMS dikembangkan bersama oleh Raytheon, perusahaan asal Amerika Serikat, dan Kongsberg Defence and Aerospace milik Norwegia. NASAMS merupakan sistem pertahanan udara terintegrasi menggunakan rudal sebagai sarana penghancur sasaran udara, didukung radar dan pos komando sebagai sarana deteksi dan eksekusi target. NASAMS didesain untuk memberikan perlindungan terhadap aset-aset penting dan objek vital strategis dari serangan udara. Sistem ini juga mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak target serta jammer yang bisa mengganggu operasional. Satu baterai NASAMS terdiri dari 12 peluncur rudal yang masing-masing dapat mengakomodir 6 rudal AIM-120 AMRAAM. Terdapat pula 8 radar, 1 pusat kendali tembakan atau CTOC, 1 kendaraan kamera elektro-optik atau MSP-500, dan 1 kendaraan Tactical Control Cell atau TCC. Dalam hal jangkauan, rudal AIM-120 AMRAAM standar yang digunakan oleh NASAMS memiliki jangkauan horizontal hingga 25 hingga 40 km dan dapat ditingkatkan hingga jangkauan 50 km. Satu baterai NASAMS biasanya terdiri dari 2 hingga 4 peluncur dengan masing-masing peluncur membawa 6 rudal. Tapi jika dibandingkan dengan Iron Dome yang dimiliki oleh Israel, NASAMS memiliki spesifikasi dan fungsi yang berbeda. Iron Dome dirancang secara spesifik untuk mencegat roket dan mortir bervolume tinggi pada jarak hingga 70 km. Sedangkan NASAMS, meskipun sangat mampu, tidak dirancang untuk menangani rentetan roket atau mortir bervolume tinggi. NASAMS lebih fokus pada target udara yang lebih besar dan canggih seperti pesawat, drone, dan rudal jelajah. Nggak cuma NASAMS, militer Indonesia juga memiliki sistem pertahanan udara lain, yakni Oerlikon Sky Shield Air Defense System. Lantas seperti apa spesifikasi dan kemampuannya? Sky Shield adalah sistem pertahanan udara jarak pendek atau SORAD, modular dan ringan yang dikembangkan oleh Oerlikon Contraves, perusahaan asal Jerman. Sistem ini dirancang untuk mengakuisisi dan menghancurkan pesawat dan rudal yang mengancam secara cepat serta memiliki peran CRAM atau Counter Rocket Artillery and Mortar untuk menghadapi roket, artileri, dan mortir. Sistem ini memiliki kemampuan deteksi radar dan mampu dihubungkan antar unit untuk membentuk satu sistem jaringan pertahanan titik. Sky Shield mengusung jenis Canon Oerlikon Contrave 35/1000 kaliber 35 mm L79 GDF 007 yang disebut mampu terlibat dengan sasaran berupa helikopter, jet tempur yang terbang rendah, sampai rudal jelajah. Sky Shield juga dapat menggunakan hingga 2 modul rudal permukaan ke udara 8 sel untuk kemampuan pertahanan udara yang diperluas. Jangkauan efektif meriam adalah 4 km dan jika modul rudal digunakan, jangkauan bisa mencapai 8 km. Jangkauan deteksi radar untuk pesawat tempur adalah 20 km dan untuk rudal adalah 10 km. Indonesia mengoperasikan 4 unit Sky Shield pada tahun 2017. Selain itu, Indonesia menandatangani kontrak kedua untuk 11 unit tambahan pada tahun 2018. Ini berarti ada total 15 unit yang telah dioperasikan. 4 unit Korps Pasukan Khas atau Paskas TNI AU yang dilengkapi sistem pertahanan udara Oerlikon Sky Shield ditempatkan di Pulau Natuna Besar, khususnya di bagian utara pulau dan sepanjang pantai timur Pangkalan Udara Ranai. Kehadiran NASAMS dan Sky Shield menunjukkan komitmen Indonesia dalam membangun pertahanan udara berlapis yang adaptif terhadap berbagai ancaman. Nah, menurut Sobat Kompas, seberapa penting sebenarnya sistem pertahanan udara canggih ini bagi Indonesia ke depannya?